Halo guys, welcome to my channel. Di video hari ini, aku akan memberitahu kalian the 8 parts of speech. Jadi, 8 diantaranya adalah nouns, kata benda, pronouns, kata ganti, adjectives, kata sifat, verbs, kata kerja, adverbs, kata keterangan, prepositions, preposisi atau kata depan, conjunctions, konjungsi atau kata sambung, dan yang terakhir articles atau artikel. Kita akan membahas tentang nouns atau kata benda dulu ya guys, karena dalam bahasa Inggris, nouns itu sangat penting. Nouns adalah elemen dasar dari sebuah kalimat. Jadi, kalau kalian ingin berbicara bahasa Inggris, kalian perlu tahu tentang berbagai jenis noun, dan aku akan mencoba mengajarkannya sebaik mungkin. Let's get started. Oke, jadi mari mulai dengan concrete nouns, kata benda konkret. Sekarang, dalam bahasa Inggris, concrete nouns adalah orang, people, tempat, places, atau benda, things, termasuk hewan atau animal. Yang bisa kalian lihat, see, kalian cium, smell, rasakan, taste, atau dengar, hear, dan bahkan sentuh, touch. Jadi kalian pada dasarnya bisa menggunakan 5 indera kalian. Biarkan aku memberikan beberapa contohnya. Kalau kalian bicara tentang orang, people, kalian bisa bilang a girl, Taylor Swift, atau my dad. Kalau bicara tentang tempat, places, kalian bisa bilang a mountain, Spain, the kitchen. Dan kalau kalian ingin bicara tentang benda atau things, kalian bisa bilang a shoe, a marker, a cat, atau makanan seperti pizza. Ini semua adalah concrete nouns. Dan mari kita lanjut ke abstract nouns. Jadi, abstract nouns tidak seperti concrete nouns. Ada ide atau gagasan, konsep, emosi, dan kalian tidak bisa melihat idenya, kalian tidak bisa mencium sebuah konsep, kalian tidak bisa mencicipi atau bahkan merasakan sebuah emosi, mendengarnya, bahkan menyentuhnya. Jadi itu adalah nouns. Hal-hal yang ada, tapi kalian tidak bisa melihat dan juga merasakannya. Kalian juga tidak bisa menggunakan 5 indera kalian. Untuk memberi beberapa contoh, kita bisa berbicara tentang love, cinta, time, waktu, religion, agama, bahkan rules atau aturan. Semua kata itu mewakili ide, konsep. Oke, itu adalah abstract nouns dalam bahasa Inggris. Sekarang kita bahas lebih detail tentang nouns. Sekarang, mari kita lihat perbedaan antara common nouns dan proper nouns yang sangat penting dalam bahasa Inggris. Jadi, common nouns, kata benda umum, dan proper nouns, kata benda khusus, merujuk kepada orang, tempat, benda, ide. Mari kita lihat beberapa contoh. Kita bisa bicara tentang orang, misalnya a woman. Ini adalah common noun. Tapi kalau kita bicara tentang wanita tertentu, misalnya aku sendiri, Arin, itu menjadi proper noun dengan huruf kapital A. Karena, dan perlu kalian ketahui, proper noun selalu menggunakan huruf kapital. Kalian bisa bicara tentang tempat. Di sini ada contoh, a city. Itu menjadi common noun. Tapi kemudian kalian bisa menyebut kota tertentu misalnya Jakarta dengan huruf kapital J menjadi proper nouns. Ingat selalu, proper nouns itu selalu menggunakan huruf kapital. Kita bisa bicara tentang benda, misalnya hewan lah. Contohnya a cat, itu common noun. Kalau kita bicara tentang kucing dengan secara spesifik nih, misalnya kitty. Huruf kapital K itu menjadi proper noun. Kalau kita bicara tentang benda, misalnya a car,
itu common noun. Tapi kalau kita sebut bendanya secara spesifik, contohnya Volvo itu menjadi proper noun dan memakai huruf kapital V. Dan terakhir, kita bisa bilang a team, yang berarti contoh, ini termasuk contoh common noun. Tapi kalau kita sebut tim tertentu, misalnya tim sepak bola ya, ada Real Madrid. Real Madrid ini termasuk ke dalam proper noun karena ditulis R dan M-nya menggunakan huruf kapital. Sekarang perlu kalian ketahui bahwa tim adalah kata khusus yang disebut collective noun atau kata benda kolektif dalam bahasa Inggris karena merujuk pada sekelompok orang. Jadi collective nouns itu bisa digunakan sebagai singular nouns, kata benda tunggal, atau plural nouns, kata benda jamak. Jadi kita akan membahas ini nanti, dan sekarang kalian sudah tahu banyak nih tentang nouns dalam bahasa Inggris. Kita bisa lanjutin untuk menemukan nouns dalam kalimat. Kita lanjut, di sini ada beberapa kalimat. Biar aku bacakan dulu. In my literature class at Harvard University, I have many classmates. My closest classmate is Mira. I have a lot of respect for her. Mira has a playful cat. Its name is Kiki. Apa nouns dalam kalimat-kalimat ini? Kalau kita ambil kalimat pertama, in my literature class at Harvard University, I have many classmates. Kita punya class dan classmates. Ini adalah common nouns. Kita juga punya sebuah proper nouns, itu Harvard University. Dan kita tahu ini proper noun karena ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada kalimat kedua, my closest classmate is Mira. Sekarang dalam kalimat ini, noun-nya adalah classmate, common noun, dan juga kata Mira adalah noun, tetapi proper noun. Seperti yang kita lihat, ditulis dalam huruf kapital. Kemudian, I have a lot of respect for her. Apa noun yang bisa kita lihat? Tentu saja respect. Ingat abstract noun yang kita bahas beberapa menit lalu? Dan yang terakhir ada Mira has a playful cat. Its name is Kiki. Noun apa yang bisa kita temukan? Kita bisa lihat Mira lagi. Sebagai proper noun, ada cat, contoh dari common noun, juga name dan Kiki. Name adalah common noun, sementara Kiki adalah proper noun, ditulis dalam huruf kapital. Nah, seperti yang mungkin kalian tahu, aku tidak menyebut I, her, atau its. Itu juga nouns, tapi mereka adalah pronouns dan dianggap kategori berbeda dalam bahasa Inggris. Kita akan membahasnya di lain video aku nantinya. Great job guys. Terima kasih sudah menonton video aku. Jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like, subscribe, tunjukkan dukungan kalian melalui komentar di bawah ini. And don't forget to share this video. Thank you.